hari kemudian, ayah Yen tiba. Pria itu tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Rambutnya memutih sebagian. Wajahnya keriput tapi masih menyimpan sisa wibawa. Ia menunggu di ruang konsultasi, ditemani dua staf rumah sakit dan seorang pengacara. Yen berdiri di luar pintu, gemetaran. Taehyung tepat berada di sampingnya. Aku tidak tahu harus bilang apa, gumam Yen resah. Kau tidak harus bilang apa-apa, cukup hadir. Kalau itu yang kau pilih, balas Taehyung. Yen menarik nafas panjang, lalu mendorong pintu. Langkahnya pelan tapi tegas. Ia masuk menatap pria yang ia panggil ayah, juga pria yang sama, yang sudah meninggalkannya namun sekarang membawanya pergi. Maaf Tuan Han, tapi aku bukan gadis kecil yang bisa kau ambil kembali setelah kau tinggalkan seperti kopel usang. Ruangan itu hening yang tidak nyaman, hening yang tajam. Tuan Han, yang belasan tahun hilang dari PN, menatap putrinya dengan sorot mata yang terlalu samar untuk disebut penyesalan, tapi terlalu canggung untuk disebut kasih sayang. Ayah tidak bermaksud meninggalkanmu, ucapnya pelan. Ayah hanya takut. Ia menatapnya lekat. Ayah takut jadi seorang ayah, atau takut melihat apa yang ayah biarkan terjadi padaku. Tak ada jawaban. Ian tersenyum miring. Kau tahu, aku pernah berharap kau mati. Karena kalau kau mati setidaknya, aku bisa menyalahkan takdir. Tapi karena kau hidup, aku harus menyalahkan pilihanmu yang pergi meninggalkanku. Tuan Han menunduk dan di sudut ruangan staf medis menatap satu sama lain. Tak tahu harus mencatat ini sebagai kemajuan emosional atau kehancuran total. Ian segera berdiri. Aku tidak butuh pengakuanmu sekarang. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku hidup bukan karena kau kembali, tapi karena aku belajar berdiri tanpamu. Dan dengan itu, Ian keluar dari ruangan, tanpa air mata, tanpa dendam, hanya punggung yang tegak untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Taehyung masih menunggu di koridor. Saat Ian keluar, ia tak bertanya apapun, hanya mengiringinya, berjalan keluar menuju taman belakang yang perlahan menjadi tempat aman mereka. Ian duduk, membuang nafas keras. Itu tadi bukan percakapan yang menyembuhkan, tapi kau sudah menyembuhkan bagian yang paling penting, balas Taehyung. Apa? Tanya Ian penasaran. Dirimu sendiri. Hari-hari setelahnya menjadi lebih hening, tapi bukan hampa. Ian mulai menata ritme harinya. Ia mengikuti konseling reguler, makan tepat waktu, bahkan mulai menjadi moderator kecil dalam sesi terapi kelompok. Namun malam-malam tetap sulit, mimpi buruk datang, ingatan lama menyeruak. Tapi ada satu hal yang membuat semuanya tak terasa menenggelamkan, Kim Taehyung. Ia selalu ada, kadang tidak bicara, kadang hanya duduk diam di pojok ruangan. Tapi kehadirannya seperti jangkar, menahan Yen agar tidak kembali tenggelam dalam lautan luka yang dulu begitu akrab. Suatu malam setelah sesi refleksi, ia menghampiri Taehyung yang sedang duduk di perpustakaan rumah sakit. Apa yang terjadi kalau aku benar-benar keluar dari sini? Tanya Yen tiba-tiba. Kau akan hidup, jawab Taehyung tenang. Bagaimana kalau aku gagal di luar sana? Maka kau tahu kemana harus kembali. Tapi kali ini bukan untuk kabur, melainkan untuk menata ulang arah. Ian menatapnya. Aku takut, bukan karena aku masih sakit, tapi karena aku mulai merasa pantas untuk sembuh. Itu artinya kau sudah setengah jalan. Keesokan harinya, tim medis mengadakan rapat evaluasi akhir bulan.
Semua grafik perkembangan Yan menunjukkan kemajuan. Stabilisasi, suasana hati, kepatuhan terapi, bahkan komunikasi interpersonal meningkat signifikan. Namun di akhir rapat, direktur rumah sakit berkata pelan, kita semua bisa melihat pasien Hanian membaik. Tapi satu pertanyaan yang belum bisa dijawab, apakah ini karena sistem kita atau karena satu orang? Semua mata menoleh pada Taehyung. Kalau ketergantungannya pada Dr. Kim terlalu kuat, maka kita tidak menyembuhkan, kita hanya memindahkan titik tumpu. Taehyung menjawab tanpa ragu, kalau aku menjadi titik tumpunya sekarang, tak apa, asal dia tidak memilih tali gantung seperti dulu. Malam itu yang duduk di ranjangnya menulis diari. Di halaman paling belakang ia menuliskan, aku tidak tahu akhir dari kisah ini, tapi kalau hari ini disebut tengah jalan, maka aku sudah berjalan lebih jauh dari semua orang yang pernah menyerahkanku pada sunyi. Dan di ruangannya, Taehyung menyusun laporan evaluasi pasien. Tapi sebelum ditutup, ia menyelipkan satu kalimat yang bukan untuk arsip rumah sakit, melainkan untuk dirinya sendiri. Hanian bukan pasien lagi. Ia adalah manusia yang memilih bertahan, meski semua hal dalam dirinya ingin pergi, dan aku ingin tinggal di sisinya. Taehyung menutup buku catatannya perlahan, tapi pikirannya belum juga tenang. Kalimat terakhir itu, meski hanya untuk dirinya sendiri, membuka pintu yang selama ini ia sakit rapat, pintu menuju luka yang tak pernah benar-benar ia izinkan sembuh. Malam itu setelah semua pasien tidur, Taehyung naik ke atap rumah sakit. Tempat yang dulu menyambut langkah yang diambang kematian, kini jadi tempatnya menatap sisa-sisa langit. Tempat ia terbiasa berdialog dengan hening. Tangannya berkata ringan saat menarik nafas, dan tiba-tiba tanpa apa-apa detak jantungnya mulai menggila sendiri. Nafasnya tercekat, tangannya mencengkram pagar, matanya kabur. Panic attack. Tubuhnya menyandar, gemetar. Suara gemuruh di telinganya membuat dunia tampak pecah. Tenang, tenang, ini cuma serangan. Ini cuma, tapi pikiran itu tenggelam oleh suara masa lalu. Papa maaf, aku tidak bisa menunggu kau pulang. Papa jangan marah ya, aku cuma lelah. Suara adiknya, hari terakhir, pesan suara yang tak pernah ia hapus, tapi juga tak pernah ia putar ulang. Taehyung terduduk di lantai, tubuhnya menyusut oleh rasa bersalah yang tak pernah reda. Dan saat itu, langkah ringan terdengar mendekat. Kau masih hidup? Tanya Yan dengan nada yang terdengar seperti bercanda, tapi matanya melihatkan kecemasan. Taehyung tidak menjawab, nafasnya masih pendek. Yan mendekat perlahan, lalu duduk di sampingnya. Kau tahu aku sering mengalami ini. Waktu jantungku berdebar sendiri, nafasku tercekat dan aku pikir aku akan. Tapi ternyata aku cuma terlalu banyak menyimpan yang seharusnya aku lepaskan, lanjutnya. Taehyung memejamkan mata. Aku tidak bisa jadi kuat untukmu. Kalau aku bahkan tidak bisa berdiri untuk diriku sendiri. Yan tersenyum samar. Kau tidak harus kuat, kau hanya harus jujur. Apa aku terlihat lemah? Tidak, kau terlihat